Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam kenal. Perkenalkan, namaku Maulidi Anggita Rahma. Aku mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Malang. Di videoku kali ini, aku akan menjelaskan atau memaparkan bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel untuk mencari nilai validitas tes, reliabilitas tes, tes kesukaran, dan daya beda. Sebelum kita berlanjut untuk menjelaskan itu semua, aku akan menjabarkan sedikit tentang apa sih itu validitas tes. Validitas tes adalah uji untuk mengukur sah atau tidaknya kevalitan untuk suatu kuesioner. Sedangkan reliabilitas adalah konsistensi dari serangkaian alat ukur. Dan apa sih itu tingkat kesulitan atau tingkat kesukaran sebuah soal? Tingkat kesulitan soal adalah seberapa mudah dan sulitnya suatu soal. Dan apa sih itu nilai daya pembeda? Nilai daya pembeda dapat dinyatakan melalui indeks daya pembeda. Makin tinggi atau makin besar indeks daya pembeda suatu soal, makin besar soal tersebut dapat membedakan antara kelompok tinggi dan kelompok rendah. Itu tadi penjelasan dari masing-masing nilai validitas tes, reliabilitas tes, tingkat kesulitan, dan daya pembeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menggunakan nilai-nilai tersebut ke dalam Microsoft Excel. Cek videonya ya sampai akhir. Check this video. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke penggunaan Microsoft Excel untuk menghitung nilai validitas tes, reliabilitas tes, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Yuk, simak videonya bareng-bareng. Pertama, kita akan mencari nilai validitas tes. Yang pertama, kita mencari nilai validitas tesnya terlebih dahulu. Teman-teman membuat 10 responden atau beberapa yang akan teman-teman untuk tes nilainya tersebut. Di sini saya sudah membuat 10 responden atau 10 yang memiliki skor. Di sini di tes yang pertama ini ada 10 responden dengan nilai yang berbeda-beda. Terus yang di tes yang kedua juga nilainya beda-beda. Setelah teman-teman mengisi di antara nilai X dan nilai Y, selanjutnya kita akan mencari nilai X kuadratnya. Bagaimana cara mencari nilai X kuadrat? Cara mencari nilai X kuadrat ini yaitu kita hapus dulu ini. Ini saya sudah mengisi semuanya. Kita klik sama dengan, terus yang akan kita cari nilainya yaitu X kuadrat, yaitu shift 6 kuadrat 2 sama dengan nilainya sudah ketemu nilai X kuadratnya. Cara mencari Y kuadrat juga sama, yaitu sama dengan Y kuadrat 2. Setelah semua ini sudah terisi, sekarang kita mencari nilai yang XY. XY ini nilai dari mana? XY ini nilai dari X dikali dengan Y. Kita hapus dulu. Sama dengan X dikali shift 8 Y. Sudah ketemu? Setelah ini semua selesai, terus kita sum atau kita jumlahkan ke semuanya. Bagaimana cara menjumlahkan semuanya ini? Kita klik dulu yang bawah, kita hapus. Ini sama dengan sum, buka kurung, ini diklik sampai ke bawah. Terus tutup kurung. Hasilnya sudah selesai. Terus bagaimana sih kita mencari nilai korelasi produk momen angka kasar?
cara mencari nilai validitasnya yaitu RXY sama dengan N sigma XY dikurangi buka kurung sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi X dikurangi sigma Y kuadrat. Langsung kita ke rumus. Kita hapus terlebih dahulu. Sama dengan buka kurung nilai N-nya ini jumlah siswanya yaitu 10 dikali sigma XY yaitu jumlah sigma XY yaitu yang XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Terus tutup kurung dibagi akar itu rumusnya S di RT. Terus buka kurung kembali N jumlah siswanya 10 dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali dikurangi buka kurung sigma X tutup kurung akar kuadrat 2 kurung dikali jumlah N-nya kurung 10 dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat 2 tutup kurung. Nilainya sudah ketemu 0,31. Nilai kevalidan dari tes ini yaitu sangat rendah atau validitasnya rendah yaitu kurang. Jadi ini nilai validitas tesnya termasuk nilai validitas rendah karena 0,30. 0,3. Sedangkan 0,3 ini masuk ke nilai validitas rendah. Oke, kita lanjut ke reliabilitas tes. Teman-teman mengisi dulu berapa jumlah respondennya. Lalu kita isi nilainya dari X1 sampai X4. Setelah itu, masing-masing setiap X-nya kita kuadratkan 2. Lalu yang di X ini, sigma X ini, yaitu jumlah dari sum X1 sampai X4. Terus yang sigma X kuadrat 2, yaitu dari sigma X dikuadratkan 2. Langsung kita sum semuanya, jumlahnya sudah ketemu. Sekarang kita lanjut ke nilai varian total. Bagaimana sih cara mencari nilai varian totalnya? Langsung saja setelah kita jumlahkan semuanya ini, kita mencari nilai varian total. Rumus varian total kita lihat dari rumus yang di atas ini. Yaitu varian total sama dengan sigma X pertama kuadrat dikali sigma X1 dikuadratkan per jumlah sampelnya per jumlah sampel. Langsung saja, yaitu sama dengan kurang sigma pertama
Ini maksudnya sigma yang ini kan yang keempat, berarti kita langsung ke sigma yang keempat, sigma kuadrat, sigma 4 kuadrat 2. Dikurangi sigma X 4-nya diakarkan 2 dibagi jumlah sampelnya yaitu 10, jumlah respondennya, tutup kurung, dibagi jumlah responden lain. Kita kurungi. Itu cara mencari nilai varian totalnya. Sekarang kita berlanjut ke bawahnya. Kita sumkan dulu ini semua, kita jumlahkan dari X, nilai varian total X1 sampai X4-nya. Sama dengan sum berkurang nilainya 2,54. Sekarang kita lanjut ke rumus. Selanjutnya kita lanjut ke rumus varian total yang kedua yang di rumus ini, yaitu sama dengan sigma X kuadrat 2 dikurangi sigma X dibagi akar 2, diakar dulu, diakar 2, kurangi sigma X kuadrat 2 dibagi jumlah sampelnya 10, tutup kurung, dibagi jumlah sampel lagi. Oke, kita totalkan dulu jumlahnya, jumlah totalnya itu sama dengan count kita akan cari nilai reliabilitasnya. Setelah itu kita lanjut mencari nilai reliabilitasnya, yaitu menggunakan rumus yang bawah sendiri. Itu sama dengan kurung K. K jumlah butir pertanyaannya yaitu 4 dibagi jumlah butir pertanyaannya dikurangi 1, tutup kurung, dikali lagi 1 jumlah dikurangi jumlah sigma AB kuadrat. Sigma AB kuadrat yaitu jumlah varian butir. Varian butir soalnya itu 2,54 dibagi nilai varian totalnya itu 22,46 sama dengan 0. Jadi nilai reliabilitasnya 0. Sekarang kita lanjut ke tingkat kesukaran. Uji tingkat kesukaran. Di sini saya sudah ada 10 responden dengan 10 soal yang berbeda yang sudah ada isinya. Di sini teman-teman sudah mengisi semua sesuai yang dikehendaki atau sesuai dengan kuesioner atau nilai yang didapatkan oleh anak-anak dari nilai tes kesukaran. Di sini sudah dijumlahkan juga. Sekarang kita ke IP. Apa sih sigma IP itu? Sigma IP yaitu jumlah siswa yang menjawab dengan benar. Cara mencarinya yaitu bagaimana sih cara mencari sigma P-nya jumlah siswa yang menjawab dengan benar. Tahap terlebih dahulu yaitu sama dengan sum buka kurung dari responden pertama hingga responden ke-10. Tutup kurung. Terus
Sigma P ini apa? Sigma P ini yaitu jumlah respondennya. Jumlah respondennya ada 10. Terus kita akan mencari rentang tingkat kesukaran. Kategori 0,00 sampai 0,32 itu kategorinya sangat sukar atau sulit. 0,33 sampai 0,66 yaitu kategorinya sedang. 0,67 sampai 1 yaitu termasuk kategori mudah. Terus kita cari tingkat kesukarannya, TK, tingkat kesukaran. Cara mencari tingkat kesukaran yaitu sama dengan jumlah siswa yang menjawab dengan benar dibagi jumlah respondennya. 0,2 ini berarti termasuk kategori sukar atau sulit. Sekarang kita hitung ada berapa soal yang termasuk kategori sukar, sedang, dan mudah. Kategori sukarnya ada 1, jumlahnya 1. Terus kategori sedangnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 soal kategori sedang. Terus kategori mudahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti uji tingkat kesukaran ini termasuk kategori mudah. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke daya pembeda. Di daya pembeda ini sama seperti sebelum-sebelumnya, ada 10 responden dengan 10 soal. Tapi dinilai daya pembeda ini sudah dibedakan antara siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dengan siswa yang mempunyai kemampuan rendah. Di sini sudah saya urutkan siswa-siswa yang memiliki nilai kemampuan tinggi dengan siswa-siswa yang memiliki nilai kemampuan rendah. Di sini teman-teman sudah isi semua berapa skor yang didapatkan oleh hasil yang didapat oleh anak didik. Kita akan mencari bagaimana cara mencari PT atau proporsi siswa yang menjawab benar pada kelompok siswa yang mempunyai kemampuan tinggi, yaitu kita sum atau kita jumlah sama dengan sum buka kurung dari responden pertama sampai responden kelima tutup kurung dibagi jumlah respondennya 5. Terus kita akan mencari yang PR atau proporsi siswa yang menjawab benar pada kelompok siswa yang mempunyai kemampuan rendah. Sama seperti yang PT tadi, caranya yaitu sama dengan sum kurung responden ke-6 sampai responden ke-13 tutup kurung dibagi jumlahnya 5. 6,0,6 dB. dB itu uji daya pembedanya. Bagaimana cara mencari nilai atau uji daya bedanya? Yaitu sama dengan jumlah PT dikurangi jumlah PR 0,4. Terus bagaimana apa sih positif negatif ini? Positif negatif ini yaitu nilai benar atau nilai salahnya. Kalau positif berarti benarnya, kalau negatif berarti salahnya. Kategori tinggi atau rendah hampir sama seperti yang benar atau salahnya, termasuk kategori tinggi atau kategori rendah. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencari positif dan negatifnya yaitu sama dengan if buka kurung daya beda yang lebih 0 tutup kurung lebih besar dari 0 kalau positif positif, hasilnya positif. Terus yang kategori ini cara mencarinya juga sama, bersama dengan if kurung daya beda yang lebih 0,3
kalau yang mencari positif negatifnya itu lebih besar dari 0, tapi kalau mencari tinggi rendahnya yaitu lebih besar dari 0,3. Ini rendah. Oke, hasilnya tinggi. Sudah, itu tadi sudah ketemu uji daya pembedanya. Sekarang kita hitung ada berapa yang positif. 1, 2, 3, 5, 6. Setuju dengan hasil yang baik, dan untuk nilai yang hasilnya salah ada 3. Terus untuk yang tinggi rendah, untuk yang tinggi ada 7 juga, yang rendah juga ada 3. Sekian penjelasan tentang uji daya pembeda. Penjelasan dari saya tentang cara menggunakan atau cara membuat nilai validitas tes, reliabilitas tes, tes tingkat kesukaran, dan daya beda menggunakan Microsoft Excel. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan apabila ada kurang lebihnya, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.